Shalom dan selamat datang di GKSI Bethlehem. Visi kita, gereja yang membangun generasi yang berpusat pada Kristus melalui nilai kekeluargaan dan kasih. Misi kita, membangun generasi yang benar, dengan sinergi, dan membangun pelayanan yang berkelanjutan dan kuat dalam kebenaran. Mari persiapkan hati dan pikiran kita untuk datang kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu, teduhkan hatimu di hadapan Tuhan. Ambil waktu sejenak untuk bersyukur kepada Tuhan. Persiapkan yang terbaik, persiapkan hati dan pikiran untuk menerima segala yang baik dari Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau menerima lawatan Tuhan. Ini kerinduan kami Tuhan, ini ucapan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu yang luar biasa di sepanjang minggu ini. Kami bersyukur Tuhan masih memberikan kami kehidupan yang baru setiap hari. Rahmat-Mu selalu baru setiap pagi Bapa. Dan kini tiba saatnya Tuhan kami rindu memberikan yang terbaik, memuji Engkau Tuhan. Menyembah Engkau. Kami mau bawa hati kami mau bawa hidup kami mau persembahkan di hadapan Tuhan. Kau yang menuntun ibadah kami di sepanjang hari ini Tuhan. Kau yang menolong kami. Tuhan hadir di tempat ini. Tuhan lawat setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Mari terus renungkan kebaikan Tuhan. Tulus dan sempurna mengasihiku, pengorbanan di Kalvari, sungguh berharga kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, katakan tak bersyarat, tak seperti cinta yang ada di dunia. Selalu memberi lebih dari yang layak kami terima Tuhan. Yang layak ku terima di hidupku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian.
sujud dan berterima kasih. Haleluya, kami berterima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Haleluya, Kau hadir di sini Tuhan. Oh, terpujilah namamu, terpujilah Kau Yesus. Kami bersyukur sebab perbuatanmu hebat, sebab perbuatanmu ajaib. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kau lawan setiap kami Tuhan. Oh, sikanara nama-nama Yase, sikanara nama-nama Yanaramo. Haleluya, Kaulah yang ditinggikan, Kaulah yang diagungkan Tuhan. Haleluya, kami menyembah-Mu Tuhan, kami tinggikan Engkau, Raja di atas segala raja. Ini kerinduan kami Tuhan, segala hormat, segala pujian hanya bagi nama-Mu Tuhan. Oh, haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, sebab Engkaulah yang ditinggikan. Oh, haleluya, Kaulah sumber kekuatan, Kau Allah Jehovah Jireh, Allah provider kami, Allah yang sanggup menyediakan lebih dari yang kami pikirkan, lebih dari yang kami doakan. Terima kasih Tuhan. Oh, biarlah nama-Mu ditinggikan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, Kaulah sumber kekuatan, Kaulah sumber pengharapan kami. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, Kau hadir di sini Tuhan, Kau lawan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Oh, Kau selalu ada bagi umat-Mu, Kau selalu ada bagi kami. Kau mendengar seruan kami, Kau mendengar Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Tak dapat kami balas kasih-Mu, tak dapat kami balas kebaikan-Mu. Oh, kasih-Mu sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus Tuhan. Pujilah Tuhan Yesus. Mari umat Tuhan nyanyikan dengan kesungguhan hatimu. Biarlah ucapan syukur lahir dari hati kita. Dari dalam lubuk hatiku, kami mau sujud berterima kasih atas kebaikan-Mu Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hati
hadapan kami. Biarlah pujian ini menjadi ucapan syukur kami di hadapan Tuhan. Kami rindu memuji Tuhan lebih dahsyat lagi. Mari orang-orang percaya dengan suara-suara beri kemuliaan buat Tuhan. Katakan amin. Di Allah sumber kekuatan kita, di Allah yang setia. Amin. Come on. Betapa besar kekuatan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari nyanyikan. Betapa besar perbuatanmu, nyatalah karya kasih-Mu di hidupku. Ku melihat
lebih daripada apa yang kita doakan. Itu yang Tuhan sediakan bagi setiap kita. Apapun masalah kita, Tuhan sanggup menyediakan. Amin. Tersedia kasih-Mu.
Bapak Ibu semuanya, mari ambil waktu sejenak untuk merenungkan betapa baiknya Tuhan di dalam kehidupan kita. Tak pernah sekalipun Dia meninggalkan kita. Dia selalu ada bagi kita. Dia selalu menyediakan jalan-jalan yang sempurna. Dia selalu menyediakan dalam waktunya yang sempurna. Sekalipun mungkin kita merasa takut, merasa sendirian. Mungkin banyak hal yang meninggalkan kita. Tapi ingat satu hal, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu menunjukkan kasih setianya bagi setiap kita. Orang-orang yang percaya kepadanya. Dia sanggup menyediakan lebih daripada apa yang kita pikirkan dan kita doakan. Mungkin seringkali secara manusia kita sering khawatir. Mungkin kita ragu dan bimbang. Tapi ingat janji Tuhan. Bahwa penyediaan Tuhan sempurna bagi setiap kita. Terima kasih Tuhan. Kau baik Tuhan bagi kami. Kau baik Tuhan. Kau Bapa yang setia. Tak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu kasih-Mu. Kami perlu tuntunan-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hanya Kau yang kami andalkan. Kau kekuatan, Kau pengharapan. Haleluya. Oh, Kau baik Tuhan. Engkau baik Tuhan. Oh, Yesus. Mari Bapak Ibu bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Thank you Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersama-Mu. Lebih dari Kau segalanya bagi kami Tuhan. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Mari angkat kedua tanganmu, katakan. Kau tunjukkan kasih setia-Mu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia. Kau mulia. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setia-Mu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia. Bapa, Kau setia. Seandainya kita boleh bangkit berdiri. Terima kasih
setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Oh, kau tunjukkan setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia, kau setia, kau setia, kau setia, kau setia, kau mulia, kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Berikan tepuk tangan kemuliaan buat Allah kita. Haleluya, haleluya. Terpujilah Tuhan. Kami bersyukur buat kesetiaan-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat Allah yang luar biasa, yang bekerja di dalam kehidupan, yang bekerja di dalam kehidupan. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan. Firman Tuhan itu bisa menjamah setiap hati kami. Roh Kudus Engkau yang beracara, Roh Kudus Engkau yang mengajarkan setiap daripada kami. Terpujilah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Shalom. Terima kasih untuk tim pujian dan penyembahan. Luar biasa sekali. Shalom. Gimana kabarnya semua? Luar biasa. Haleluya. Terima kasih untuk kesempatan yang indah saya boleh ada di tengah-tengah saudara. Sebelum saya mulai sharing pada hari ini, saudara masih ingat tema kita pada bulan Januari? Apa bulan Januari? Ayo. Kita sekarang baru masuk bulan 6 ya. Bulan Januari apa? Udah ingat, gak apa-apa, jujur boleh. Tuhan adalah penolongku. Sesudah itu kita melangkah bulan Februari, kita bicara tentang apa? Ayo. Christ in me. Tuhan ada di dalamku. Bulan Maret kita bicara tentang apa? Be godly. Saleh. Hidup dalam kesalehan. Yang keempat bicara tentang apa? Loving God's word. Mencintai firman Tuhan. Bulan Mei kemarin, minggu lalu kita bicara tentang apa? Oh masih ingat, puji Tuhan. Tepuk tangan dulu dong untuk jemaat ITC Kuningan. More than a winner. Haleluya. Nah pada hari ini kita mau belajar tentang Tuhan apa? Menyediakan. God will provide. Saudara, seringkali kalau kita bicara tentang Tuhan yang menyediakan, apa yang kita pikirkan? Apa yang kita pikirkan? Berkat. Pokoknya kalau minta Tuhan, ada. Betul? Betul ya? Pokoknya di dalam Tuhan, sakit sembuh. Utang bebas. Kok ketawa? Lunas, utang lunas. Amin. Kalau ada yang nipu kita, dibayar. Amin. Nah hari ini kita belajar sesuatu yang berbeda. Seringkali kita merasa bahwa kalau ikut Tuhan harus nyaman. Ikut Tuhan oke. Kalau gak oke, berarti ada yang salah dengan cara kita ikut Tuhan. Benar begitu kan? Seringkali kita mendengar tentang firman Tuhan dari tempat ini yang bicara tentang itu. Padahal Tuhan mau kita
untuk melihat waktu dia provide, waktu dia menyediakan, ada sesuatu yang lebih. Seringkali kita belajar tentang kabar baik, satu Injil yang salah, yaitu bahwa kita perlu berusaha. Kita perlu transaksi dengan Tuhan. Kamu susah sekarang, oh tentu karena kamu apa? Berdosa. Lagi sakit, cek dirimu. Cepet cek. Jangan sampai kamu sakit sekarang ini karena kamu kurang perpuluhan. Hari ini ada mau perpuluhan lagi. Cek cepet. Orang lagi sakit kanker. Udah susah. Terus kita datang berkunjung. Kamu kanker apa? Kanker hati. Oh, coba cek hatimu. Kamu pasti nyimpen banyak dosa itu di hati. Saudara, dia sudah sakit kanker butuh apa? Butuh kekuatan. Tapi kita datang bukan kasih kekuatan, kita kasih apa? Penghakiman. Hari ini kita mau belajar tentang God will provide. Tuhan menyediakan. Tapi menyediakan yang seperti apa? Mengikut Tuhan tidak selalu mudah. Tapi mengikut Tuhan ada pengharapan. Amin. Amin. Kita baca dulu satu ayat Filipi 4. Ayat 19. Sebelum masuk ke slide saya. Yuk. Semua pasti hafal. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Seringkali waktu ayat ini dibicarakan. Boleh kasih F? Allahku kan memenuhi keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Lagi. Allahku kan mencukupi keperluanmu di dalam Yesus Tuhan. Kadang-kadang kita berhenti di dalam mencukupi kebutuhan. Jadi kita bilang Tuhan, pokoknya Tuhan akan cukupkan kebutuhan. Kita lupa ada satu. Mencukupi semuanya di dalam siapa? Yesus Kristus. Dan hari ini kita belajar bagaimana God's providence, penyediaan Tuhan tercukupi di dalam Kristus. Ya waktu kita percaya Kristus, that's all that we want. Hanya itu yang kita inginkan. Amin. Nah, kalau saudara lihat slide saya, saudara tahu ini cerita tentang siapa? Tentang siapa? Abraham. Pinter-pinter loh jemaat ITC Kuningan, luar biasa. Tepuk tangan dulu dong. Waduh, seru sekali. Tentang Abraham. Yuk kita baca ayat ini. Kejadian 22 ayat 14. Dan, sama-sama yang kencang. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Saudara, ini konklusinya, ini ayat terakhir. Ini ayat terakhir. Dia bilang Tuhan itu menyediakan. Tapi sebelum itu, dimulai dengan satu ayat yang luar biasa. Poin yang pertama tentang God's providence. Seringkali penyediaan Tuhan dimulai dengan satu kata yang kita gak suka. Yaitu namanya ujian. Selalu dimulai dengan ujian. Kita baca yuk Kejadian 22 ayat 1. Coba baca. Setelah semuanya itu Allah
mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sahutnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal, itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Seringkali kita mendengar kata ujian, kita gak suka. Siapa yang suka ujian? Gak ada yang katakan, betul, saya juga gak suka ujian. Anak saya paling anti dengan final test. Paling susah, paling stres. Mereka baru selesai sekarang final test. Mungkin teman-teman tadi yang pelayanan di sini baru selesai ujian. Ya enggak? Oh enggak ada ujian. Ya bagus. Kita gak suka ujian. Seringkali kita bilang, loh, tapi kan firman Tuhan bilang Tuhan gak pernah nguji. Pernah dengar firman itu bilang? Jangan bilang kalau ujian itu daripada Tuhan. Nah, saya pengen kita lihat dulu nih kata ujian seperti apa. Karena ini yang seringkali menjadi perdebatan di atas kita kalau kita bicara, ini menjadi perdebatan. Kenapa? Loh, di satu sisi dibilang Tuhan menguji, tapi di dalam ayat yang lain dibilang, hey, Tuhan gak pernah nguji. Kita lihat, yuk. Allah menguji kita kenapa? Apa artinya Allah mencobai? Apakah Allah mencobai? Boleh diklik? Kejadian 22 ayat 1 tadi berkata gini. Klik lagi. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sahut Abraham, ya Tuhan. Nah, kata mencoba di sini, boleh tampilkan, itu nisyah. Nisyah, kata bahasa Ibrani-nya. Dan nisyah itu berarti gini, menguji, mencoba atau membuktikan. Tapi bukan untuk apa? Berdosa. Jadi waktu Allah menguji kita, Allah menguji kita bukan untuk kita berdosa. Ujian daripada Tuhan selalu membawa kita untuk apa? Untuk menguatkan iman. Kita baca Ulangan 8 ayat 2. Ulangan 8 ayat 2. 1, 2, 3. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud apa? Merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk apa? Mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Segala sesuatu, penyediaan Tuhan pun kadang dimulai dengan ujian. Tapi ujian bukan untuk menjatuhkan iman kita. Kalau saat ini saudara merasa saudara sedang diuji, dalam keadaan yang tertekan, ingat, semuanya untuk membawa kita semakin dekat dengan Tuhan. Jangan dalam keadaan tertekan, kita malah menjauh daripada Tuhan. Dalam keadaan terdesak semakin cari Kristus. Bukan dalam keadaan terdesak semakin sensitif sama orang lain. Malah mencederai suami, mencederai istri, mencederai tetangga, mencederai pendeta. Tapi waktu kita dalam kesesakan, di dalam keadaan terdesak, mungkin kita merasa ini ujian, kita datang kepada Tuhan, semakin mencari Tuhan. Amin. Karena Tuhan menguji kita selalu untuk membawa kita kembali kepada Dia. Nah, bedanya apa? Di dalam Yakobus 1 ayat 13 berkata gini. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai
oleh yang jahat dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Sama-sama kata ya, tadi mencoba. Tadi bilang Tuhan mencobai, tapi sekarang dibilang kok Allah tidak mencobai, kontradiksi kan. Tapi kalau kita lihat di dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani, pencobaan ini berbicara tentang katanya peirazo. Peirazo. Peirazo itu artinya gini. Godaan untuk berbuat dosa. Jadi yang tadi satu nisyah berarti apa? Untuk supaya Tuhan tahu imannya di mana, sampai levelnya di mana. Yang satu tuh godaan untuk berbuat dosa. Jadi Tuhan tidak pernah mencobai kita untuk berbuat dosa. Jadi kalau kita lagi tertekan, keadaan ekonomi misalnya, terus terlintas, kayaknya mending saya pinjam ke Om Anton, terus kemudian saya gak bayar. Itu bukan pencobaan. Itu mau berbuat dosa toh, mau nipu kan? Gak boleh. Ya enggak? Itu bukan dari Tuhan. Pencobaan dari Tuhan selalu untuk naikin iman kita. Amin. Jadi kalau kita lihat tentang penyediaan Tuhan dimulai dengan yang namanya tes. Tes itu untuk tahu kadar iman kita. Nah, kita kembali kepada kisah Abraham. Seringkali penyediaan Tuhan tidak mulai dengan keadaan yang limpah. Penyediaan Tuhan seringkali tidak start dengan yang namanya abundance. Kadangkala waktu kita minta Tuhan, sedang sakit Tuhan. Tuhan gak kasih kesembuhan, tapi Tuhan kasih kekuatan. Kadangkala kita bilang Tuhan, ekonomi lagi tertekan. Tapi mungkin bukan jalan keluar. Yang ada kita mulai harus lihat, kita harus berhemat. Kita harus ngatur keuangan lebih lagi. Tapi yang membedakannya adalah kita tahu kita ada di dalam Tuhan. Kita tahu kita ada di dalam tangan Tuhan. Kita tahu kita ada di dalam anugerahnya Tuhan. Kita terus punya pengharapan. Amen. Provision, penyediaan, tidak selalu dimulai dengan abundance. Kadang-kadang dimulai juga yang dengan namanya loss. Boleh ditampilkan slide saya? Pak Budi. Terus. Kehilangan. Ikut Tuhan gak enak. Enak saudara. Tapi harus pikul salib. Kadang-kadang penyediaan Tuhan dimulai juga dengan uncertainty. Ketidakpastian dalam hidup. Kadang-kadang penyediaan Tuhan dimulai juga dengan yang namanya apa? Kesakitan. Pain. Pain. Waktu Abraham dicobai. Gampang gak menurut saudara? Kita bacanya gampang ya. Karena kita tahu akhirnya kan. Kita tahu ada penggantinya. Tapi waktu Abraham dicobai. Susah gak? Sedih gak? Sedih ya? Umur berapa ini Abraham? Boleh tebak? Pinter-pinter nih, 100 tahun. Punya anak 1.
Oh ada satu lah, ada satu yang lain lah ya. Tapi yang ini anak perjanjian kan. Tuhan kasih perkiraannya usia Ishak waktu itu antara 15 sampai 25 tahun. Hubungan emosionalnya sudah terbangun, betul? Udah deket, udah sayang. Tiba-tiba Tuhan bilang, bawa anakmu. Pasti ada rasa kehilangan benar? Doa lagi pasti Abraham saat itu, ini kayaknya bukan Tuhan deh. Ada ketidakpastian. Apakah Abraham tahu nanti akan ada domba yang gantiin Ishak? Enggak kan? Di antara perasaan kehilangan, perasaan yang gak jelas, perasaan sakit. Ada satu yang kita harus belajar, yaitu apa? Abraham taat. Provision. Penyediaan Tuhan dimulai dengan satu kata. Ketaatan. Jalan terus ikut Tuhan. Taat sama Tuhan. Amin. Yang kedua, provision. Itu ada di gunungnya Tuhan dan di dalam waktunya Tuhan. Kita baca yuk. Kejadian 22 ayat 7 sampai 8. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, ayahnya, "Bapa," saud Abraham, "Ya anakku." Bertanyalah ia di sini. Bertanyalah ia. Di sini sudah ada api dan kayu. Tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Saud Abraham, Allah yang menyediakan anak domba untuk korban bakarannya baginya anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama. Saudara, kalau kita renungkan firman Tuhan ini. Waktu Abraham berkata gini, perasaannya sebagai bapak gimana? Bapak-bapak di tempat ini? Gak ada dasar untuk berharap. Gak ada dasar untuk bilang, bakal Tuhan sediain, gak ada. Tapi Abraham percaya. Penyediaan Tuhan seringkali waktu kita berjalan, kita gak tahu apa yang Tuhan mau lakukan. Kita gak ngerti mau dibawa kemana kehidupan kita. Tapi biar kita berkata seperti Abraham. Tuhan itu akan menyediakan pada waktunya. Saudara, kalau dilihat, waktu Abraham ngikat Ishak, Ishak bisa berontak gak? Bisa ya? Karena umur Ishak waktu itu umur 15. Kira-kira 15 sampai 25 tahun. Kira-kira. Bisa berontak ya? Bisa ngelawan gak? Bisa. Tapi dia gak ngelawan loh. Nanti kita akan lihat cerita ini. Endingnya seperti apa. Saudara, iman Abraham pun diturunkan kepada anak-anaknya. Jadi bapak-bapak, turunkan imanmu kepada anak-anakmu. Seperti Abraham menurunkan imannya kepada Ishak. Ishak gak ngelawan, Ishak juga percaya. Bahkan yang lebih dahsyat lagi, sebenarnya ada satu keyakinan yang mungkin tidak ditulis di sini, tapi ditulis kalau gak salah ada di Ibrani. Berkata bahwa Abraham itu mau mempersembahkan Ishak, dia juga percaya karena Allah sanggup membangkitkan orang. Can you imagine? Bisa saudara bayangkan? Belum pernah terjadi ada kebangkitan. Tapi karena Allah, iman Abraham, dia percaya sekali. Dia mau mempersembahkan Ishak. Ya.
Yang pertama tadi apa? Penyediaan butuh apa namanya? Ketaatan. Dimulai dengan ujian, butuh ketaatan. Yang kedua, penyediaan butuh kita untuk berjalan di dalam iman dan percaya kepada waktunya Tuhan. Amin. Nah, di dalam Kejadian 22, kalau kita baca dari 1 sampai 14, kalau kita bayangkan dalam satu drama, setengahnya bicara bagaimana tentang Abraham. Ya, Abraham dan Ishak, Abraham jalan, Abraham ikat Ishak mau mempersembahkan. Tapi waktu Abraham angkat pisaunya, mau mempersembahkan Ishak, berubah skenarionya. Mulailah ada cerita tentang siapa? Tentang Tuhan. Waktu kita dimulai dengan ujian, kita berjalan di dalam gunungnya Tuhan, dalam waktunya Tuhan. Sampailah kita waktu Tuhan mulai beracara. Kita baca yuk. Kejadian 22 ayat 11 sampai 13. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya. Abraham, Abraham, sahutnya ya Tuhan, lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Saudara, di dalam waktunya Tuhan, Tuhan akan menyediakan yang terbaik. Amin. Dia akan berikan yang terbaik. Tetapi satu hal yang kita harus belajar. Tuhan bukan cuma memberikan supply. Tuhan bukan cuma memberikan uang, makanan, apa yang kita butuhkan. Tapi waktu Ishak digantikan domba, ada satu perlambangan yang begitu indah. Bahwa Tuhan menggantikan dosa kita. Penyediaan Tuhan bukan hanya tentang supply. Bukan hanya tentang pasokan. Tetapi tentang pergantian kehidupan. Ishak tidak jadi dikorbankan. Anak domba jantan yang dikorbankan. Kita tidak dikorbankan. Anak domba Allah yang dikorbankan. Yang keempat, it's all for God's glory. Semua ini dilakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kejadian 22 ayat 14 berkata, dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Provision. Penyediaan Tuhan. Itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan untuk reputasi Tuhan. Karena itu kalau kita baca Mazmur 23 ayat 3. Boleh baca? Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar. Oleh karena apa? Namanya. Kalau kita balik ya. Oleh karena namanya. Ia menuntun aku di jalan yang benar. Ia menyegarkan. Sekali lagi, oleh karena namanya,
Ia menuntun aku di jalan yang benar. Ia menyegarkan. Karena reputasi Tuhan, saudara ada di tempat ini. Karena untuk kemuliaan Tuhan, you are here. Ingat itu, Tuhan tidak akan melepaskan saudara. Bukan karena hebat saudara, tapi karena Tuhan sendiri. Karena kemuliaan namanya, karena reputasinya. Amin. Dia menolong kita, dia membangkitkan kita, dia menjaga kita. Bukan karena kita, tapi karena reputasi namanya. Karena Tuhan harus dimuliakan lewat hidup kita. Karena Tuhan harus ditinggikan lewat hidup kita. Karena Tuhan harus berdaulat dalam hidupan kita. Amin. Haleluya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjaga sehelai di rambutku, tak akan terjatuh tanpa. Karena Tuhan selalu menolong. God's provision. Dia mengenyangkanku dan bukan karena kita, ingat, oleh karena Tuhan. Sehingga gak perlu kita mencari, gak perlu kita bilang bagaimana Tuhan, jadi Tuhan itu mencintai aku lebih. Bagaimana Tuhan, apakah karena aku salah jadi Tuhan gak mencinta aku lagi? No. Jangan ada condemnation. Tuhan mencintai saudara karena Tuhan itu penuh kasih. Tuhan mencintai saudara karena Tuhan itu Tuhan. Kita ini gak layak, gak pernah layak. Tapi karena Dia mengasihi, karena Dia Kristus, Dia mengasihi kita. Sehingga waktu kita tahu kita dikasihi, keluar tindakan kita. Keluar cinta kita, taat sama Tuhan. Obey. Obey itu keluar karena kita tahu kita ini berharga, kita tahu kita diselamatkan, kita tahu kita gak layak. Keluar obey, keluar ketaatan. Keluar cinta sama Tuhan. Keluar hidup yang sungguh-sungguh sama Tuhan. Jangan dibalik. Karena semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya tutup dengan ini tentang good news. Saudara, kalau kita lihat kisah di Kejadian ini, itu melambangkan satu peristiwa yang kita akan peringati pada hari ini. Kita percaya karena itu kita lihat tentang Alkitab. Alkitab itu di Perjanjian Lama. Itu melambangkan sesuatu di Perjanjian Baru. Kita renungkan ayat ini dan kita lihat. Yang pertama, Abraham diminta untuk mempersembahkan putra tunggalnya. Allah Bapa mempersembahkan putranya sendiri. Tetapi bukan sebagai ujian. Yesus diutus untuk dikorbankan. Ishak dibiarkan hidup. Tapi Yesus harus mati. For you and I. Buat saudara dan saya. Saudara, waktu tangan Abraham mengangkat pisau, mau menikam Ishak untuk dikorbankan, malaikat Tuhan menghentikan tangannya. Betul? Tapi waktu Yesus disalib, waktu lambungnya ditusuk dengan tombak, Yesus
harus ditikam. Allah Bapa tidak menghentikannya. Karena kita. Because of you and I. Ingat itu. Tangan Abraham berhenti, tangan Bapa tidak. Yesus melangkah sampai kayu salib. Yesus melangkah sampai selesai. Allah menyediakan domba jantan di puncak gunung pada waktu yang tepat. Dengan cara yang sama, pada waktu yang tepat. Allah menyediakan anaknya yang tunggal. Bukan di Gunung Moria, tapi di Kalvari. Betapa penyediaan Tuhan luar biasa, betul saudara? Kita minta Tuhan, saya minta ini, saya minta itu. Tuhan gak jawab, kita kecewa sama Tuhan. Tapi tahu gak saudara, that God, Tuhan menyediakan yang lebih. Dia menyediakan, dia berpikir untuk keselamatanmu dan dia berkorban untuk engkau. Domba jantan dikorbankan sebagai ganti Ishak yang melambangkan penebusan dosa. Yesus adalah pengganti kita yang sejati, yang menanggung hukuman yang seharusnya kita terima. Salib adalah tempat utama di mana Tuhan menyediakan sekali untuk selamanya. Jika saudara mulai ragu tentang Tuhan, ingat salib Tuhan. Di situ dia menyediakan buat kita. Kalau saudara mulai imannya goyah, lihat salib Kristus. Di situ dia menyediakan. Yang terakhir saudara. Di Gunung Moria, Abraham menemukan seekor domba jantan di semak belukar. Di Kalvari, kita menemukan anak domba Allah dipaku di kayu salib. Domba jantan menyelamatkan satu orang laki-laki. Tapi anak domba Allah menyelamatkan kita semua. Filipi 4 ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Dan Kristus Yesus yang memenuhi keperluan itu, dia memenuhinya di atas Kalvari, di atas kayu salib, menggantikan kita. Kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai rambutku tak akan hati kita, Bapak Ibu. Mari pandang salib Kristus. Berbicara tentang penyediaan
segalanya ada di dalamnya. Terakhir dia berkata, sudah selesai. Kalau engkau umat Tuhan yang mengerti kebenaran, ketika engkau memandang salib itu, Tuhan berkata sudah selesai. Maka setiap hari kita harus melangkah dan mulai start hidup kita dengan keyakinan bahwa segala sesuatu yang dibutuhkan oleh kita, Tuhan sudah sediakan. Dan dia berkata sudah selesai. Hari ini kebenaran itu biar terus tersimpan dalam setiap hati kita. Dan kita terus memandang salib itu, memandang Kristus sebagai pusat, sebagai center dalam setiap kehidupan kita. Sebentar lagi kita akan makan minum perjamuan. Perjamuan ini mengingatkan pengorbanan Kristus bagi setiap kita. Mari endapkan hatimu, renungkan kebenaran firman Tuhan yang sudah kita terima. Tuhan baik bagi kita semua. He is our provider. Dan dia berkata penyediaannya sempurna, selesai, dan diberikannya untuk kita semua. Haleluya. Jesus. Sikurapa katakan nama. Haleluya. Haleluya. Jesus. Tuhan selalu tanpa seizin, Tuhan selalu menolong. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Ia mengenyangkanku dan peliharaku. Kami panggil bapak-bapak, para pelayan perjamuan untuk bangkit berdiri. Dan mari kita melayani umat Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Kami mengucap syukur Bapa di surga untuk semua kebaikan Tuhan. Firman-Mu dengan jelas bahwa domba yang tersangkut hanya menggantikan Ishak, tetapi anak domba Allah tersalib mengganti setiap kami semua, dan penyediaan-Mu sempurna. Bapa, melalui kebenaran ini, bila setiap kami semakin paham, semakin mengerti apapun yang terjadi dalam hidup kami tetap mengandalkan Tuhan. Kami tetap taat kepada Tuhan. Kami tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Karena endingnya Tuhan adalah jawaban bagi kami semua. Hari ini makan minum perjamuan kudus. Tuhan, biarlah setiap umat-Mu memahami, mengerti makna yang terkandung di dalam perjamuan ini. Bahwa tubuh dan darah Kristus, tubuh terpecah, darah tertumpah. Pengorbanan Tuhan, Tuhan berikan bagi kami. Karena Engkau begitu mengasihi kami. Dan biarlah setiap kami memahami akan hal itu. Dan kami siapkan hidup kami
Bahkan kami siap makan minum perjamuan dengan rasa penuh dengan hormat kepada pengorbanan Kristus yang sudah diberikan kepada kami. Layakkan kami, sucikan, kuduskan, dan biarlah kami semakin mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapak Ibu yang belum menerima perjamuan, saya persilakan untuk angkat tangannya agar para pelayan mendatangi Bapak Ibu. Saya jemput semuanya jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita mengendapkan hati kita dan mari kita persiapkan perjamuan. Kita pegang roti di tangan kanan kita. Kita angkat lebih tinggi dari kepala kita sebagai bentuk respek kita kepada Tuhan atas pengorbanannya. Di dalam pengorbanan itu ada penyediaan yang sempurna bagi kita.
Mari kita satu dalam doa. Kami mengucap syukur buat pengorbanan Tuhan. Kami berterima kasih bahwa Engkau sudah menyediakan dan selalu menyediakan yang terbaik bagi kami. Dan biarlah setiap kami memulai hidup kami dengan ketaatan kepada Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran-Mu. Dan saat ini Tuhan, waktunya untuk kami menikmati hidangan yang Engkau sediakan bagi kami. Dan kami percaya di balik ketaatan kami ada kuasa, ada penyediaan yang Engkau nyatakan bagi setiap kami pribadi lepas pribadi. Terpuji nama-Mu. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan setelah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita makan. Sekarang pegang cawan dan angkat lebih tinggi dari kepala kita sebagai respon kita, penghormatan kita akan curahan darah Kristus yang mendamaikan kita, menyucikan, menguduskan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita minum. Mari semua bersyukur, mari semua berdoa, berterima kasih atas semua pengorbanan Tuhan yang di dalamnya membawa penyediaan yang sempurna bagi kita. Inna makalaya sikorapa katakanana. Riarapa katakarala sikorala bara. Mari angkat tangan kita semuanya di hadapan Tuhan. Bapa, kami mengangkat tangan di hadapan-Mu. Kami mengucap syukur untuk semua kebaikan-Mu. Kami berterima kasih untuk pengorbanan-Mu. Kami percaya ketika kami terus berjalan dengan Tuhan, mengikuti arahan dan kehendak Tuhan, dan mata kami terus tertuju kepadamu, maka Engkau Allah yang tidak pernah mengecewakan kami. Tuhan, Engkau yang terus mendewasakan umat-Mu dalam pengertian akan kebenaran. Sehingga apapun yang terjadi dalam hidup kami tetap ada di jalan Tuhan. Kami tetap percaya Yesus. Karena Engkau satu-satunya Juru Selamat dan Tuhan Allah yang benar. Tidak ada pedang, tidak ada sakit penyakit, tidak ada penderitaan yang bisa memisahkan kami dari kasih Kristus. Karena hanya di dalam Kristus Yesus kami mendapatkan semua penyediaan yang sempurna dari Tuhan. Baik untuk hidup hari ini maupun untuk hidup di masa yang akan datang. Berkati hamba-Mu yang telah menjadi saluran berkat firman. Dan tanamkan setiap benih firman itu dalam setiap roh kami. Dan kami terus bergerak maju bersama dengan Tuhan. Engkau memberkati umat-Mu. Yang datang dengan sakit penyakit, Tuhan sembuhkan. Yang datang dengan pergumulan, Tuhan beri jawaban. Yang bergumul untuk ekonomi keuangan, Tuhan yang beri terobosan.
yang bergumul untuk penghidupan kepribadiannya atau untuk pribadinya. Tuhan, Engkau yang jamah berkati. Terima kasih, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Kami terima seluruh janji kepenuhan berkat itu. Dan kami serahkan hidup kami selanjutnya dalam pimpinan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Yang diberkati Tuhan bersama kita berkata, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Saya percaya setiap kita diberkati Tuhan, amin. Dan saya yakin setiap kita terus diperbaharui pengertian kita terhadap kebenaran firman Tuhan dan bagaimana kita hidup dalam menyenangkan Tuhan. Kita adalah untuk tujuan Tuhan, amin. Kita ada di sini, Tuhan punya maksud rencana melalui hidup kita. Kerajaan Allah semakin diperluas, amin. Dan selama 1 bulan kita sudah diberkati Tuhan. Selama 1 bulan Tuhan menjaga, melindungi, bahkan memberkati setiap usaha pekerjaan kita. Waktunya hari ini kita akan mengembalikan 1/10 apa yang Tuhan sudah percayakan. Semuanya dari Dia, oleh Dia, dan bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Siapkan persembahan persepuluhan kita. Dan saya sekali lagi sebagai gembala di tempat ini, saya selalu mendoakan Bapak Ibu diberkati Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Kami mengucap syukur buat kebenaran firman Tuhan. Firman-Mu yang sudah ada hadir dalam setiap hidup kami. Memberikan kekuatan iman. Iman kami diperbaharui. Bahkan yang iman lemah timbul kembali. Pengharapan yang lemah ada datang kembali. Dan kami selalu optimis bahwa bersama dengan Tuhan perkara-perkara besar terjadi. Dan Engkau akan memenuhi setiap kehidupan kami Tuhan. Dan Engkau juga sudah memberkati kami. Dan tiba waktunya kami mengembalikan sebagian dari apa yang telah Kau percayakan. Berkat-berkat yang sudah Kau limpahkan. Dan melalui persepuluhan ini kami mengembalikan kepada Tuhan. Untuk memperluas kerajaan Tuhan. Karena untuk itulah kami ada. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan sukacita kami mengembalikan perpuluhan bagi Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, orang percaya berkata, amin. Saya persilakan Bapak Ibu untuk maju ke depan, ada kotak persembahan persepuluhan dan Bapak Ibu bisa memasukkan di kotak itu. Dan bagi Bapak Ibu yang langsung kepada rekening GKSI, di depan ada BCA 28850888889 atas nama Gereja Kristen Sangkakala Indonesia. Tuhan Yesus memberkati. Doa kami Bapak Ibu selalu sehat dan selalu setia kepada Tuhan dan selalu ada dalam berkat-berkat Tuhan. Selanjutnya terima kasih untuk Pastor Ivan Karwelo. Terima kasih Pak Ivan. Terima kasih Bu Sharon sudah mendampingi. Sering-sering kalau datang ke sini didampingi. Oh, luar biasa. Tuhan berkati. Dan berikutnya saya persilahkan untuk kolektan. Tadi persepuluhan, sekarang persembahan yang biasa. Langsung saja bagi Bapak Ibu dari sayap kiri dan sayap kanan. Ya. Oke, langsung saja Hansel dan Jessica. Ibu, ini sebelah ini masih ada satu. Ini masih ada satu. Ini masih ada satu. Ya. Bagi Bapak Ibu yang mau pakai QR, ada di depan ini. Dan langsung atas nama Gereja Kristen Sangkakala Indonesia.
Baik, sambil persembahan terus dijalankan, pengumuman berikutnya Golden Blessing Ministry di tempat ini akan dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 3 Juni, jam 13 atau jam 1 siang. Kami menghimpun bapak-bapak dan ibu-ibu, ya, boleh hadir bergabung dalam ibadah yang nuansanya penuh dengan sukacita, ya, dan selalu diajak berjalan ke Kanaan, saudara, dan hidup penuh dengan sukacita bersama-sama. Tanggal 3 Juni, hari Selasa, jam 1 siang. Lalu berikutnya, doa hari Sabtu, tanggal 7 tetap ada, karena kita berangkat untuk menuju ke CG itu jam 11. Ya, jadi kita ada doa pagi terlebih dahulu di tempat ini, tanggal 7 jam 9, hari Sabtu. Bapak Ibu, saya mengajak, mari kita bersama-sama menyatukan hati untuk kita berdoa. Doa orang benar besar kuasanya. Dan kesatuan orang-orang yang berdoa itu sangat penting karena di dalamnya mengandung kuasa. Jadi saya terus menghimbau dan mengajak kita hari Sabtu jam 9. Tidak lama Bapak Ibu, tapi tidak lama penuh dengan makna dan kuasa Tuhan nyata. Hari Sabtu. Bagi Bapak Ibu yang punya kerinduan sesudah ini mau didoakan, silahkan nanti mengambil posisi di pojok sana atau di overflow. Di ruang overflow kami, para pekerja dan hamba-hamba Tuhan siap untuk melayani Bapak Ibu yang rindu didoakan. Dan kami mengucapkan happy birthday untuk Bapak Ibu saudara-saudari yang berulang tahun pada minggu ini. Saudara Eduardus Irvin, happy birthday. Bapak Samuel Yuwono, happy birthday, dan Ibu Maria. Panjang umur, sehat selalu, dan Tuhan memberkati. Dan sekarang Bapak Ibu tiba waktunya, hari ini Bapak Ibu kalau perhatikan, ada sesuatu yang berbeda. Ada sesuatu yang berbeda yang biasanya nggak ada, tapi hari ini ada beliau. Ada kehadiran Bapak Hengki Setiawan Umar, senior pastor kita. Dan hari ini beliau akan mengutus salah satu hamba Tuhan dari tempat ini untuk ditempatkan pada tempat penggembalaan. Udah lama sih penggembalaannya, tapi secara definitif hari ini beliau akan menyampaikan surat keputusan dan pengutusan. Dan kami dengan hormat mempersilahkan Bapak Senior Pastor. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Seperti kita ketahui, kita akan kehilangan sementara. Jangan nangis ya. Kita akan kehilangan satu keluarga dengan 2 anak. Ya. Untung aja yang minta itu Yang minta itu Cikarang. Ya, yang minta itu Cikarang, pertama-tama dia minta Cikarang. Bagaimana kalau Palestina minta? Apakah Anda siap, Pak Warno? Enggak katanya. Nah itu untung buat kita ya, karena Palestina belakangan dia mintanya. Oke, saya akan ada satu penugasan dan satu kebutuhan dari Bethlehem Cikarang. Di sana sementara ini belum ada gembala yang menggembalakan. Jadi kami dari tim Bethlehem ya mengutus hambanya Pendeta Suwarno untuk menggembalakan di sana.
ya. Kita hanya bisa berdoa biar di sana akan menuai banyak jiwa-jiwa. Biar di sana juga banyak yang memuliakan nama Tuhan. Saya akan bacakan surat tugas nomor 1161 garis miring GKSI strip B garis miring V garis miring 2025, Badan Pengurus Gereja Lokal Gereja Kristen Sangkakala Indonesia Jemaat Bethlehem, membaca 1. Anggaran Dasar GKSI pasal 16 ayat 2, Gembala, Sekretaris, dan Bendahara bertanggung jawab atas kelangsungan gereja lokal yang dipimpin dan seterusnya. 2. Anggaran Dasar GKSI pasal 2 ayat 3, gereja lokal memiliki cabang atau satelit atau pos pembinaan iman dan seterusnya. Menimbang 1. Dalam melaksanakan penggembalaan cabang atau satelit dan perwakilan gembala di pelayanan cabang dan satelit. Yang kedua, maka untuk memenuhi keperluan tersebut di atas perlu diadakan penugasan kepada rohaniawan GKSI Bethlehem. Menugaskan kepada Pendeta Suwarno, Sarjana Teologia, untuk yang pertama, melaksanakan bimbingan atau pembinaan mental spiritual di Gereja Kristen Sangkakala Indonesia, Jemaat Bethlehem, Satelit Cikarang. 2. Dalam melaksanakan tugas harus berpegang teguh pada firman Allah dan setia tidak bertentangan dengan hukum dan undang-undang pemerintah Republik Indonesia, anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Gereja Kristen Sangkakala Indonesia. Yang ketiga, surat tugas ini dapat dicabut sewaktu-waktu apabila melanggar dan menyimpang dari ketentuan anggaran dasar, tata gereja GKSI, dan ketentuan lain yang berlaku. Kepada pihak instansi sipil maupun militer dimohon bantuannya apabila pemegang surat tugas ini memerlukannya. Surat tugas ini berlaku hingga 30 Mei 2030. Dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 30 Mei 2025. Badan Pengurus Gereja Lokal Gereja Kristen Sangkakala Indonesia Jemaat Bethlehem, ditandatangani oleh saya. Terima kasih. Saya mengundang hambanya ke atas. Selamat bertugas. Ya. Terima kasih Bapak Senior Pastor, dan waktu saya serahkan Pak Suwarno. Ada sedikit kata, sepatah, dua patah, tiga patah bisa disampaikan. Persilakan. Ya, Shalom Bapak Ibu. Saya bingung mau ngomong apa ini. Terima kasih untuk kebersamaannya sampai hari ini tentunya. Saya di GKSI Bethlehem, ITC Kuningan itu dari tahun 2007. Dan waktu itu GKSI Bethlehem baru memiliki 2 satelit. Saya dipanggil dari Kalimantan Barat waktu itu, saya pelayanan di GKSI karena Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, ditelepon langsung oleh Ketua Sinode GKSI, dan saya pikir saya ditempatkan di Grogol, bayangannya saya. Ternyata saya ditempatkan di tempat ini, dan buat kami mahasiswa sekolah misi Sangkakala pada waktu itu,
pelayanan di GKSI Bethlehem itu sesuatu yang sangat luar biasa. Kenapa? Tidak semua kami lulusan itu bisa ditempatkan di GKSI Bethlehem tentunya, karena itu hanya orang-orang tertentu, pilihan-pilihan tertentu, dan apalagi bisa menjadi gembala satelit di GKSI Bethlehem itu nggak ada dugaan, nggak ada bayangan sama sekali buat saya. Dan itu sebenarnya bukan, di sisi lain itu kebanggaan, tapi di sisi lain itu tanggung jawab yang cukup berat buat kami. Dan teman-teman kami waktu itu sering bercanda, bahkan mereka berpikir waktu itu masih di Grogol, untuk menjadi gembala wilayah mereka udah keren banget gitu, apalagi menjadi gembala satelit di GKSI Bethlehem. Saya nggak pernah bayangkan waktu itu, karena saya masuk di sekolah misi Sangkakala itu, saya termasuk yang bagian yang paling muda gitu. Ada satu lagi teman saya paling muda, dan saya salah satu yang paling muda, karena teman-teman kami itu mereka bukan yang tamat SMA langsung masuk sekolah misi, tapi mereka udah kerja, mereka udah pelayanan duluan. Nah, tahun 2007 saya di sini, Bapak Ibu, kurang lebih 18 tahun sampai hari ini. Sebenarnya saya ditempatkan di Cikarang itu udah lebih dari satu tahun atau 2 tahun ya, tapi belum definitif karena bersifat sementara, karena waktu itu gembalanya ada kekosongan di sana dan Pak Ivan minta saya tahu bahwa ketika pimpinan memerintahkan itu, saya percaya itu dari Tuhan. Pokoknya tipe saya kan Bapak Ibu, kemarin kami itu tes foto karakter ya, cermat dan stabil. Tapi cermat saya dan stabilnya itu imbang. Orang stabil itu susah untuk nolak memang. Jadi waktu saya ditelepon waktu ke Kalimantan pun saya bilang begitu. Gembala ketua sinode kita bilang kamu 3 bulan saya kasih kesempatan, nanti kamu ke Jakarta. Oke siap Pak gitu. Pokoknya siap aja. Nah Bapak Ibu, terima kasih untuk kebersamaannya sampai hari ini, dan saya dan istri mohon maaf kalau kami belum maksimal, masih banyak kekurangan, masih banyak kesalahan yang kami buat di sini. Kami minta maaf, kami belum maksimal, banyak kekurangan, terlebih kepada Bapak Gembala Satelit dan Ibu, Pak Yadi, Ibu Ibena, semua pengurus yang ada di tempat ini, ada Om Anton, Tante Yesi, Om Rusdiman, Tante Jen, Pak Indra, dan Pak Tengcu, yang selama ini bersama-sama juga dengan kami di Live Blumbang. Puji Tuhan kemarin hari Kamis Pak Tengcu, Ibu Eti, Pak Gideon dan Ibu Julia mengunjungi tempat kami yang ada di Cikarang. Jadi mereka ibadah di Cikarang dan diajak makan Jepang ya Pak ya, makan restoran Jepang, kemudian mereka kunjung ke rumah kami. Sebenarnya Bapak Ibu, tempat yang kami ambil rumah itu sudah dari bulan April, tapi saya minta waktu, saya ngomong sama Pak Ivan, tunggu anak saya selesai ujian dulu, udah itu nanti dia kenaikan kelas, libur, setelah kenaikan kelas kami akan pindah di sana. Per bulan Juni ini nanti Bapak Ibu, rumah saya di sini kontraknya habis tanggal 13 Juni, dan sama waktu juga Pak Yadi, memang per hari Minggu ini saya terakhir pelayanan tempat ini secara rutin ya, untuk hari Minggu. Tapi kantor saya minta sampai tanggal 13 Juni, dan saya juga sudah serahkan semua tanggung jawab tugas saya untuk di Beyond dan Inspire. Di Beyond ada Sam dan Yanti, Inspire ada Ivan dan teman-teman. Tapi ada tante-tante saya yang masih sayang sama saya. Di Golden Blessing Ministry, mereka minta kamu harus tetap bantu kita ya, gitu. Terima kasih ya, Tante Christine, Tante Jen, Tante Erlin, Tante Floren, Tante Yesi, Om Anton, sebagai pengurus-pengurus yang ada di Golden Blessing Ministry. Saya bilang, siap Tante, karena itu 2 minggu sekali dan tidak bentrokan juga dengan jadwal kami yang ada di Cikarang, dan itu ibadahnya setiap hari Selasa per 2 minggu sekali. Terima kasih untuk kesempatan tanggung jawab yang diberikan Bapak Gembala Senior, Om Hengki, Pak Ivan sebagai koordinator pengembalaan di GKSI Bethlehem. Dan tentunya saya juga sedih ya Bapak Ibu, karena udah 18 tahun saya juga dengan Pak Ivan Bu Sharon di Komsel di Live Puri sana udah lebih dari 10 tahun, dan tidak mungkin juga saya harus setiap Jumat ke sana, tapi Pak Ivan bilang nanti sesekali bisa ke sana, dan tentunya saya nggak bisa rutin lagi Komsel di sini dengan anak-anak Beyond, Inspire, dan juga Komsel-Komsel yang lainnya. Ada live hari Kamis yang baru kita rintis juga sekitar 2 bulan yang lalu,
Life Blumbang dan sebagainya. Terima kasih Bapak Ibu untuk dukungannya, untuk doanya. Berdoa untuk kami, dukung kami di Cikarang. Biarlah di sana juga ada pertumbuhan, ada kemajuan. Memang belum sebesar ini Bapak Ibu, kita baru punya selama ini ibadah di satu ruko yang kita kontrak. Dan puji Tuhan ada anak Tuhan yang diberkati Tuhan, dia membeli 2 ruko dan menyerahkan kepada gereja untuk kita bisa pakai nanti beribadah. Puji Tuhan, kemarin saya kasih lihat tuh Pak Tengcu, Bu Eti dan Pak Gedeon, mereka lihat Pak itu sebelah kiri ada ruko yang sedang dibangun, sudah berdiri Bapak Ibu, dan mereka ambil 2 ruko untuk kita beribadah. Puji Tuhan, harapannya awal tahun depan atau tidak pertengahan kita bisa pindah ibadah di tempat ruko yang baru, di 2 ruko. Sekali lagi Bapak Ibu, mohon maaf untuk segala kekurangan kelemahan kami, dan dukung kami biar di Cikarang juga ada kemajuan. Tuhan Yesus memberkati. Ya. Baik, untuk kita akan berdoa bagi mereka, Pak Suwarno. Ada Joel di sini. Oke, di tengah, Ibu Lini di tengah. Bapak Ibu, saya minta untuk semuanya berdiri. Kita mengangkat tangan kita semua, tanda memberikan dukungan kepada keluarga ini. Josi ada Josi? Oh, Josi sedang kuliah. Ya, kami persilahkan untuk Bapak Senior Pastor berdoa bagi Pak Suwarno dan keluarga. Mari kita angkat tangan kita semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas kebaikan-Mu. Begitu banyak waktu-waktu dan kesempatan-kesempatan-Mu Tuhan yang luar biasa buat setiap pelayanan kami. Kasih karunia-Mu Tuhan tetap tersedia di dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini ya Bapa, kami percaya Tuhan ini adalah suatu kehendak-Mu dan suatu keinginan-Mu Tuhan buat hamba-Mu dan keluarganya Tuhan untuk melayani di Cikarang ya Bapa. Dan kami percaya Tuhan, tempat di sana adalah tempat yang Engkau tunjukkan. Bahwa di sana akan ada kebangkitan rohani. Amin. Di sana akan banyak anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kekuatan-Mu Tuhan terjadi di dalam setiap pelayanan-pelayannya Tuhan. Dan kami percaya juga Tuhan, Engkau akan memberikan suatu kekuatan Tuhan, sukacita dan damai sejahtera Tuhan untuk melayani Engkau ya Bapa. Amin. Terima kasih Yesus. Kami serahkan keluarga ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar apapun yang mereka kerjakan Tuhan, kami percaya seturut dengan kehendak-Mu. Amin. Kami serahkan keluarga ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Bapa, kami mengucap syukur di penghujung ibadah kami. Kami berterima kasih dan kami terus berdoa untuk saudara-saudara kami juga yang hari ini dalam pergumulan untuk sakit penyakitnya. Kami terus doakan Ibu Andi, Tuhan berperkara, Tuhan bekerja, Tuhan Engkau yang menjamahnya. Kehendak-Mu yang terjadi, kerinduan kami Engkau kuatkan, Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan. Demikian juga kami berdoa untuk Pak Ahwet, Tuhan juga yang memberkati, Tuhan beri kekuatan yang baru, dan Tuhan biarlah dia dipenuhi dengan sukacita, dan hatinya selalu tertuju kepada Yesus. Kami berdoa untuk Pak Eko, yang sampai hari ini Tuhan, masih terbaring lemah. Tuhan, Engkau yang maha tahu, Engkau yang mengerti, bahkan Engkau yang punya rencana di balik apa yang terjadi. Kami serahkan roh jiwa tubuhnya
dan hidupnya dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan yang memberkati Pak Eko. Tuhan memberkati Tante Luciana. Tuhan yang menjamah kakinya dan memulihkan dan beri kekuatan yang baru. Tuhan menjamah Ibu Oong, Tuhan yang menyembuhkan. Demikian juga Tuhan yang menjamah Oma Wong, Tuhan yang memulihkan. Bapak Effendi, Tuhan juga yang melawat jamah dan Engkau yang sembuhkan. Demikian juga Tuhan, kami berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang terus berseru berdoa, Tuhan yang memberkati. Kami berdoa untuk bangsa Indonesia, Tuhan cinta Indonesia dan Tuhan memberkati Indonesia. Tuhan memberkati Jakarta, damai sukacita dan sejahtera ada di kota ini. Karena damai sejahtera kota ini, damai sejahtera kami. Sekali lagi, keluarga Pak Suwarno, Tuhan yang sertai, Tuhan yang urapi, Tuhan yang pakai. Dan akhirnya kami mengangkat tangan kami menerima berkat yang Tuhan sediakan bagi setiap kami. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau menyediakan yang terbaik bagi kami, orang-orang yang selalu percaya dan berharap kepadamu. Dan akhirnya, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari angkat tanganmu dan dengan menerimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Maka diberkatilah hidupmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah setiap usaha dan pekerjaanmu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita terima seluruh janji dan kepenuhan berkat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kita mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini yang diberkati, bersama-sama kita berkata, amin.